Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaima Nasiya Landa Tanjung dengan NIM 2201111107 dari kelas reguler B tahun 2020 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil pemahaman saya berkaitan laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Peningkatan Kompetensi Membaca Intensif Siswa kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur melalui penerapan metode membatik dengan nama peneliti siswa USS pada tahun 2013. Yang pertama, latar belakang. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dan hasil kerja siswa kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur, diperoleh informasi bahwa kemampuan membaca intensif siswa masih belum optimal, serta minat belajar siswa di kelas tersebut masih rendah. Nah, hal ini ditemukan oleh peneliti faktor-faktor penyebab masalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran membaca masih berjalan monoton. Jadi, belum variatif pembelajaran membaca ketika belajar bahasa Indonesia di kelas IPS 3 ini. Kemudian, metode pembelajaran masih konvensional dan cenderung sembarangan. Nah, di sini maksudnya pembelajaran masih bersifat umum. Jadi, ya kembali kepada poin pertama tadi, belum ada variatif yang dilakukan oleh guru ketika melakukan proses pembelajaran belajar mengajar di kelas. Kemudian rendahnya kemampuan siswa menjawab pertanyaan berdasarkan wacana. Nah, di sini setelah peneliti memberikan contoh wacana kepada siswa, nah siswa itu belum mampu menjawab pertanyaan dengan optimal berdasarkan kegiatan dia sebelumnya membaca. Nah, jadi siswa ini belum mampu memahami dengan baik dan benar apa yang ia baca sehingga jawabannya itu belum optimal. Kemudian masih rendahnya kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, jadi di sini masih kurang interaksi antara guru dan siswa ketika terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Pada latar belakang masalah ini menjadi hal penting berkaitan kemampuan membaca siswa itu karena tidak hanya di pembelajaran bahasa Indonesia saja, membaca ini sangat penting juga untuk di pembelajaran lainnya karena dengan siswa terampil atau kemampuan membaca siswa itu baik, siswa akan memahami apa yang ia pelajari pada mata pelajaran tertentu, tidak hanya di bahasa Indonesia saja. Untuk itu, masalah mengenai kemampuan membaca siswa menjadi penting untuk diteliti. Kemudian masuk kepada kajian teori. Pada bagian ini, peneliti masih kurang cermat dalam memilih teori berkaitan variabel-variabel yang ditelitinya. Untuk poin membaca, peneliti menggunakan blogspot di mana seharusnya peneliti menggunakan pendapat ahli untuk menguatkan teori yang ia sematkan dalam penelitiannya. Namun, pada bagian selanjutnya, pada paragraf selanjutnya, peneliti menyematkan teori yang cukup mutakhir karena teori tersebut berasal dari tahun 2005 yang artinya tidak jauh atau tidak lebih dari 10 tahun dari penelitian PTK yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2013. Jadi tidak terlalu jauh rentangnya dan masih mutakhir. Selanjutnya pada bagian membatik. Jadi membatik ini merupakan akronim dari membaca tidak konvensional. Artinya membaca tidak bersifat biasa. Jadi siswa itu lebih intensif membaca dan lebih mendalami apa yang ia baca. Nah, di sini peneliti tidak menyematkan teori berkaitan membaca intensif ataupun membaca tidak konvensional. Jadi teorinya kurang kuat. Kemudian
Pada membatik ini, peneliti mengaitkan dengan metode CARE atau Cooperative Integrated Reading and Conversation. Dalam penelitian ini, seharusnya peneliti menyematkan teori berkaitan trik ini, karena di sini akan lebih menguatkan. Apa sih trik itu? Nah, trik itu kan merupakan kemampuan membaca dan menulis yang terpadu, sehingga melibatkan siswa jadi lebih aktif dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami bacaan yang dia baca. Nah, di sini peneliti tidak menyematkan teori yang mutakhir, sehingga penguatan teorinya masih kurang. Jadi peneliti masih kurang cermat untuk memilih teori yang ia gunakan dalam penelitiannya. Selanjutnya masuk kepada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, di sini peneliti tidak menjelaskan secara detail, hanya saja dapat disimpulkan bahwa peneliti ini melakukan teknik pengumpulan data observasi dengan instrumen penelitiannya, angket polling, lembar evaluasi, lembar observasi, dan catatan. Nah, seharusnya peneliti juga menyematkan hasil kerja siswa, karena sebelumnya di latar belakang peneliti ada menyematkan bahwa latar belakangnya juga dilihat dari hasil kerja siswa mengenai membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk kepada prosedur penelitian. Nah, pada bagian ini terdapat dua siklus. Di siklus pertama dan siklus kedua, terdapat perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi untuk di siklus 1. Nah, di sini peneliti sudah menjelaskan cukup detail, hanya saja masih kurang jelas pada bagian tertentu, misalnya pada bagian evaluasi. Nah, di bagian evaluasi itu peneliti hanya memberikan penjelasan mengenai pemberian nilai kepada hasil kerja siswa. Nah, peneliti sudah menjelaskan berdasarkan siklus 1 itu dimulai dari perencanaan, ya, mempersiapkan keperluan penelitian sebelum melaksanakan pelaksanaan penelitian. Kemudian pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok. Selanjutnya pada observasi, pada bagian observasi peneliti mengamati proses belajar siswa. Nah, jadi ketika siswa itu sedang membaca, peneliti melakukan observasi dan melihat bagaimana sih proses belajar siswa. Kemudian peneliti juga melihat apakah guru melakukan prosedur sesuai dengan metode membatik atau tidak kepada siswa. Nah, selanjutnya pada evaluasi ini, peneliti hanya menyematkan pemberian nilai kepada siswa di siklus pertama. Kemudian refleksi. Nah, di sini peneliti melakukan perencanaan perbaikan pada siklus kedua. Nah, di siklus kedua ini peneliti melakukan hal yang sama atau susunan yang sama ketika melakukan siklus pertama. Hanya saja di bagian pelaksanaan, peneliti melakukan pembagian kelompok yang berbeda dari siklus pertama. Nah, jadi ini merupakan variatifnya peneliti membagikan kelompok yang berjumlah sama, hanya saja dengan siswa yang berbeda. Kemudian pada bagian refleksi, di siklus kedua ini dilakukan berdasarkan refleksi di siklus 1. Jadi peneliti hanya menjelaskan bahwa refleksi atau rencana perbaikan itu hanya dilakukan pada siklus pertama. Nah, kemudian masuk kepada teknik analisis data. Nah, pada teknik analisis data ini, berdasarkan hasil belajar siswa, terdapat peningkatan nilai yang baik setelah peneliti melakukan siklus 2. Nah, jadi di siklus pertama itu
hanya terdapat 67% siswa yang mampu membaca secara intensif. Kemudian pada siklus kedua terdapat 90% siswa yang membaca intensif. Dilihat dari hasil belajarnya, terdapat kenaikan sebesar 23%. Nah, hal ini menjadi pertanda baik bahwa metode membatik atau membaca tidak konvensional ini cocok untuk siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, pada bagian lembar observasi penelitian tindakan kelas. Nah, pada lembar observasi ini yang diberikan kepada guru, guru itu sudah mampu untuk memberikan penguatan kepada siswa. Tidak seperti di siklus 1, guru belum mampu memberikan penguatan kepada siswa. Nah, di siklus 2, guru sudah mampu melakukan penguatan, sehingga siswa lebih memahami materinya. Selanjutnya, untuk bagian siswa, pada siklus pertama, siswa itu cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru karena tidak variatifnya pembelajaran. Kemudian siswa tidak aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi siswa ini cenderung pasif dan tidak aktif. Namun pada siklus kedua, siswa sudah mampu memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Kemudian siswa sudah mampu berpartisipasi. Artinya di sini siswa sudah lebih aktif pada siklus 2. Kemudian untuk teknik analisis data dari catatan siklus 1 dan 2, terdapat perubahan yang lebih baik berkaitan kemampuan membaca intensif siswa setelah peneliti melakukan tahapan siklus kedua. Nah, pada tahapan siklus 1 itu masih ada siswa yang membaca dengan kumat kamit atau serta bersuara bisik-bisik, jadi tidak jelas. Namun pada siklus kedua tidak ada lagi siswa yang membaca secara bisik-bisik dan lebih nantang, namun masih ada siswa yang tampak seakan berkomat kamit. Jadi walaupun tidak secara keseluruhan perbaikannya itu terlihat, namun terdapat peningkatan yang ke arah lebih baik berkaitan catatan siklus pada 1 dan siklus 2. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai pemahaman saya mengenai PTK, laporan PTK kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.